Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Yuni Umaisya dari kelas 6B NPM 2321 101103 akan memberikan paparan ringkasan yang telah saya buat dari 3 sumber video yang telah saya tonton menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu video yang berjudul Grab mau beli Gojek, kemana pemerintah? Isu akuisisi Gojek oleh Grab kembali mencuat setelah spekulasi merger yang diperkirakan selesai pada kuartal kedua 2025 meskipun masih berupa rumor. Merger ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi banyak kehidupan dan pekerjaan masyarakat Indonesia, terutama mitra driver dan merchant. Grab, perusahaan teknologi berbasis di Singapura, berencana membeli Goto dengan nilai miliaran dolar, lebih tinggi dari valuasi pasar Goto saat ini. Goto, hasil merger Gojek dan Tokopedia, memiliki ekosistem yang mencakup layanan mobilitas, belanja dan pembayaran, dan IPO pada tahun 2022. Merger atau akuisisi bertujuan untuk efisiensi bisnis dan fokus pada inovasi. Namun ada kekhawatiran mengenai dampak sosial dan simbolis bagi Indonesia. Merger dapat menyebabkan monopoli yang merugikan konsumen dan ada merchant yang bergantung pada bisnis ini. Ada sekitar 10 juta mitra yang bergantung pada Gojek dan Grab serta 6 juta pelaku usaha UMKM yang menggunakan jasa pengiriman kedua perusahaan. Merger dapat memicu restrukturisasi organisasi dan kemungkinan PHK, serta perubahan skema bagi driver dan merchant. Aspek simbolis merger ini penting bagi masa depan ekonomi digital Indonesia, dengan harapan dapat bersinergi dengan asing tanpa kehilangan kedaulatan. Pemerintah diharapkan memantau merger ini dengan mempertimbangkan aspek sosial dan simbolis, serta memastikan masa depan ekonomi digital Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, ringkasan dari video kedua yang berjudul Cabut TDKN, Industri Lokal Terancam. Kebijakan TDKN di Indonesia mengharuskan produk asing memiliki komponen lokal untuk melindungi industri lokal. Namun ada tekanan internasional untuk melonggarkannya. TDKN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan dan pabrik di Indonesia. Meskipun produk lokal seringkali lebih mahal dan kurang kompetitif. Sebelum penerapan TDKN, impor smartphone di Indonesia sangat tinggi. Namun setelahnya banyak perusahaan global membuka pabrik di Indonesia, meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Kebijakan TDKN memiliki dampak positif dan negatif, dengan beberapa pihak menginginkan pelonggaran atau pencabutan aturan tersebut. Tekanan dari AS atau Amerika Serikat, termasuk tarif impor tinggi, mempengaruhi keputusan untuk melonggarkan TDKN. Pelanggaran TDKN dapat mengakibatkan banjir produk impor murah, mengancam industri lokal dan lapangan pekerjaan. Beberapa perusahaan lokal mulai mempertimbangkan relokasi produksi ke luar negeri jika TDKN dicabut, yang dapat menyebabkan PHK massal. Pelonggaran TDKN dapat menguntungkan perusahaan asing dan importir, namun merugikan perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia. Solusi yang diusulkan adalah relaksasi khusus untuk TDKN investasi, agar tetap melindungi industri lokal sambil menarik investasi asing. Penting untuk tidak membuat keputusan tergesa-gesa terkait TDKN dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional. Selanjutnya, video yang ketiga yang berjudul Menyelamatkan Rupiah atau Menyulitkan Eksportir. Podcast Malaka Sinematik membahas kebijakan devisa hasil ekspor yang mewajibkan 100% devisa dari sumber daya alam disimpan di Indonesia selama 1 tahun mulai 2025. Bang Daeng Salamuddin, seorang aktivis dari NTB, berbagi pengalaman advokasi terkait konflik agraria
dan pertambangan, termasuk advokasi terhadap PT Newmont Nusa Tenggara. Kebijakan devisa hasil ekspor ini bertujuan untuk mengamankan devisa dan memperkuat ekonomi nasional, meskipun sebelumnya devisa bebas dipindahkan ke luar negeri. Reformasi ekonomi di Indonesia membawa kebijakan neoliberalisme, termasuk liberalisasi sektor keuangan dan sumber daya alam yang diatur dalam berbagai undang-undang. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah devisa yang terlalu longgar dan tidak berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Pemerintah berani mengambil langkah membatasi lalu lintas devisa, meskipun ini merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan devisa dari ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit yang selama ini tidak optimal dalam pembentukan modal nasional. Ada tantangan dalam kebijakan ini, termasuk potensi gugatan dan resistensi dari pelaku usaha. Namun, pemerintah tetap mendorong kebijakan ini untuk stabilitas ekonomi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah berani dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional, meskipun ada resiko resistensi dari pelaku usaha. Pemerintah berusaha menggerakkan ekonomi dengan kebijakan yang dianggap berani, meskipun ada resistensi dari pengusaha. Kebijakan pembatasan transfer devisa diharapkan dapat mengontrol kurs dan meningkatkan stabilisasi ekonomi jangka panjang. Pemerintah memiliki kontrol terhadap pendapatan dan keuangan perusahaan melalui kebijakan ini, yang memungkinkan pengawasan lebih tinggi. Meskipun Indonesia adalah produsen sumber daya alam terbesar, pendapatan negara tidak sebanding dengan produksi. Bank lebih memilih investasi jangka pendek karena volatilitas nilai tukar menghambat investasi ekonomi real jangka panjang. Uang kartal yang beredar di masyarakat sangat sedikit, menyebabkan ekonomi semakin menyempit dan konsumsi menurun. Inflasi rendah disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan, menunjukkan bahwa masyarakat mengurangi pembelian karena kekurangan uang. Kebijakan ekonomi yang radikal seperti pemotongan anggaran APBN dan pembentukan Danantara dianggap berani dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Prabowo Subianto mengontrol BUMN melalui Danantara dengan fokus pada efisiensi dan pengawasan ketat terhadap capital expenditure. Potensi likuiditas $1 triliun dari Danantara dapat digunakan untuk pembangunan dan pemulihan hutan. Peran masyarakat adalah mendukung kebijakan pemerintah yang berisiko tinggi untuk memperkuat nasionalisme dan menyediakan sumber keuangan besar. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, serta memperjuangkan syarat-syarat menjadi negara industri yang maju. Sekian ringkasan yang bisa saya sampaikan dari 3 sumber video yang sudah Ibu berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.